Ari Purwadi on Ari Purwadi Channel. Dan kali ini ada Q&A, ada tanya jawab tentang NIB, nomor induk berusaha. Pertanyaan datang dari Meliana. Kalau pencabutan NIB apakah tidak bisa secara online? Sebelum kita menjawab, jangan lupa untuk subscribe channel ini, dukung channel ini terus berkembang. Kalau ada pertanyaan silahkan untuk drop pertanyaan teman-teman di kolom komentar, dan jangan lupa like dan juga subscribe. Pertanyaan tadi jawabannya adalah tidak bisa. Pencabutan NIB apakah tidak bisa dilakukan secara online? Tidak ada fasilitas pencabutan NIB secara online, teman-teman. Nah, ini kenapa gitu ya? Well, untuk alasan pastinya saya tidak paham kenapa di sistem tidak ada fasilitas pencabutan NIB secara online. Ini pandangan saya pribadi saja gitu, teman-teman. Jadi NIB tersebut, nomor induk berusaha, ini kan nomor yang sangat berharga. Bisa dibilang ini nomor yang untuk mendapatkannya juga perlu tahapan-tahapan yang harus dilakukan, perlu proses yang juga harus diikuti oleh pemohon di dalam sistem OSS. Jadi pemerintah menerbitkan NIB itu tidak main-main gitu, karena semua harus sesuai dengan persyaratan gitu kan, walaupun diterbitkan oleh sistem OSS. Jadi ketika NIB itu sudah muncul, itu sudah final terhadap data-data, isian-isian yang memang sudah dilakukan oleh pengusahanya. Pengusaha sadar dan tahu betul bahwa apa yang mereka isikan itu adalah valid dan juga benar gitu. Jadi sampai dengan keluar NIB ini sesuatu yang tidak main-main gitu. Jadi masyarakat juga harus paham itu gitu. Nah, kenapa tidak bisa dilakukan pencabutan aja di sistem OSS gitu? Kalau saya melihat, kalau ada fasilitas pencabutan NIB secara online di sistem OSS tersebut, ini jadi jatuhnya nanti masyarakat kayak main-main gitu, teman-teman. Jadi bikin cabut gitu. Nah, itu sesuatu yang nggak bisa dipermainkan juga gitu. Jadi memang tidak ada fasilitas pencabutan NIB secara online. Kalau misalnya NIB tersebut apakah bisa dihapus? Bisa gitu kan. Kalau misalnya ditambah KBLI-nya, jadi NIB itu kan di dalamnya nanti ada KBLI, dan pengusaha tentu saja batasan pengisian KBLI bergantung akta pendirian dari perusahaan tersebut, maksud dan tujuannya apa di sistem AHU online gitu. Jadi sudah dikunci di situ ruang geraknya gitu kan. Kalau misalnya mau ditambah KBLI-nya di NIB, itu jawabannya bisa selama di dalam akta perusahaan di AHU online itu sudah ada kode KBLI atas komoditas yang mau ditambahkan. Tapi kalau misalnya tidak ada di akta perusahaannya, di maksud dan tujuan akta perusahaannya, berarti komoditas yang mau ditambahin tersebut belum bisa ditambahkan. Langkahnya apa? Langkahnya teman-teman harus ke notaris melakukan penambahan kode KBLI atas komoditas yang mau ditambahkan di akta perubahan. Oke, untuk penambahan KBLI. Nah, untuk penghapusan KBLI ini jawabannya tidak bisa. Ya, jadi saya garis bawahi, ini KBLI yang sudah selesai diproses. Kalau NIB tersebut sudah masuk ke proses permohonan, KBLI yang sudah ada di NIB tersebut mau dihapus tidak bisa, gitu ya. Nah, poin yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, hal-hal yang menyebabkan pencabutan NIB. Ini yang saya temui di lapangan, teman-teman. Yang saya temui di pemohon OSS ini gitu. Jadi yang pertama, perusahaan tersebut ini sudah tidak menjalankan perusahaannya. Oke. Jadi dan tidak menjalankan perusahaan ini alasannya banyak banget, tidak melulu tentang pilot, tidak melulu tentang bangkrut. Mungkin terjadi pecah kongsi dengan anggota yang lain sehingga perusahaannya didiamkan aja, tidak dijalankan gitu kan. Atau mungkin dia dijual gitu, dia dijual ke pihak lain gitu. Ini nanti akan saya bahas di poin yang berikutnya gitu. Kemudian mungkin juga
pengusaha itu sedang menjalankan bisnis yang lain, sementara bisnis yang itu tidak dijalankan, dan perusahaan tersebut memilih untuk melakukan pencabutan karena ada ketakutan-ketakutan, misalnya pajaknya terus dihitung, kemudian karena kan kalau NIB tidak dicabut padahal perusahaannya sudah tidak dijalankan, ini kan dari kacamata pemerintah kan menganggap bahwa pengusaha tersebut masih memiliki perusahaan itu gitu. Jadi nanti mungkin penghitungan pajaknya juga masih terus jalan gitu. Jadi itu yang pertama, perusahaan telah memutuskan untuk tidak menjalankan perusahaannya. Kemudian yang kedua, pengusaha telah menjual perusahaannya. Biasanya yang saya nggak paham bagaimana runutannya gitu, tapi biasanya dimulai dari akta pendiriannya ya, akta pendiriannya yang dijual ke pihak lain itu. Nah, kalau misalnya hal demikian, pengusaha telah menjual perusahaannya ke pihak lain, ini kan nanti akan dilakukan perubahan akta, ya kan? Jadi misalnya saya Ari gitu, KTP saya ada di akta pendirian perusahaan gitu kan. Nah, setelah saya menjual ke Budi, pihak yang membeli, otomatis nama saya sudah tidak ada di akta perubahan itu nantinya gitu kan. Dan secara faktual, secara kenyataan ya saya tidak berhak atas perusahaan tersebut karena memang sudah dijual gitu. Kemudian Pak Budi sebagai pengusaha baru yang membeli perusahaan saya, itu kan dia juga berkepentingan mengurus perusahaan mereka itu di OSS gitu kan. Nah, ketika perusahaan ini masih terdaftar atas nama saya, Pak Budi ini sampai jungkir balik juga tidak akan bisa mendaftarkan usaha yang dia beli itu gitu. Jadi di sini saya yang harus melakukan pencabutan, pemilik lama yang harus melakukan pencabutan dengan alasan telah dijual ke pihak lain gitu. Lah nanti setelah saya selesai melakukan pencabutan, sudah tidak ada di akun OSS saya, Pak Budi ini baru bisa memproses. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada KBLI yang harus dicabut gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di NIB-nya sudah ada katakanlah 10 KBLI, teman-teman mau menghapus 2 atau 3, ini tidak bisa teman-teman. Jadi teman-teman harus melakukan pencabutan NIB, benar-benar dari akarnya dicabut dulu, baru nanti dilakukan pendaftaran ulang atas KBLI yang teman-teman benar-benar inginkan gitu. Termasuk 2 yang termasuk yang 2 dihapus tadi nggak di-include-kan gitu. Itu yang ketiga, adanya KBLI yang mau dihapus gitu ya. Kemudian yang keempat, ini teman-teman mau melakukan penambahan KBLI, tetapi ada KBLI dengan komoditas serupa yang sudah didaftarkan di OSS. Jadi ini ada contoh kemarin saya kasih gambaran. Kemarin itu ada pedagang pupuk yang dia itu di NIB-nya itu sudah ada KBLI 47763 nih, perdagangan eceran pupuk dan pemberantasan hama gitu. Nah, dalam perkembangannya dengan distributornya pupuk ini diharuskan KBLI yang tercantum itu bukan itu gitu, tapi 46692 perdagangan besar pupuk dan pemberantasan hama. Sama-sama pupuk tapi yang sudah terdaftar itu perdagangan eceran, dan dia menginginkan untuk perdagangan besar dari distributornya. Ini sistemnya menolak. Jadi sistemnya itu harus memilih salah satu. Jadi kalau udah perdagangan eceran, dia mau memasukkan perdagangan besar, dia tidak bisa gitu. Nah, ini harus dilakukan penghapusan dulu atas 47763. Perdagangan eceran pupuk dan pemberantasan hama itu harus dihapus. Artinya NIB-nya harus dihapus gitu. Baru nanti setelah NIB-nya selesai semua, nanti dilakukan penambahan atas bukan penambahan ya, tapi pendaftaran baru dengan KBLI 46692. Itu ada 4 hal yang menyebabkan nanti KBLI menyebabkan NIB-nya itu dicabut gitu. Nah, kemudian untuk pencabutan KBLI, ini untuk pencabutan KBLI
tidak bisa dilakukan secara online, harus secara manual dengan surat pernyataan pencabutan NIB dan juga fotokopi KTP pemilik akun OSS. Jadi benar-benar yang melakukan pencabutan NIB ini adalah pemilik akun OSS tersebut gitu. Formatnya seperti ini. Ini aku udah buat format. Ini formatnya juga udah standar sih ya. Jadi di situ surat pernyataan pencabutan itu ada, nanti soft filenya ada di kolom di description box ya, saya taruh di situ gitu. Jadi ada nama pemilik akun, NIK pemilik akun, jabatannya, nama perusahaan, kemudian NPWP perusahaan, alamat perusahaan, NIB perusahaan, kemudian mau melakukan pencabutan NIB disertai dengan alasannya. Kemudian ada tempat pembuatan surat, tanggal, bulan, tahun, kemudian tanda tangan di atas materai 6.000 dan itu diserahkan ke PTSP terdekat di kota Anda. Nanti akan ditindaklanjuti dan teman-teman bisa melakukan pengecekan kalau sudah dicabut itu di akun teman-teman gitu. Jadi mungkin butuh waktu biasanya tidak sehari selesai gitu, 3-4 hari gitu. Nanti silahkan dilakukan pemantauan. Kalau di akunnya itu NIB-nya sudah tidak ada, berarti sudah dicabut oleh admin dari OSS. Nah, adminnya itu yang bisa mencabut. Well, saya tidak paham apakah provinsi, apakah pusat, tapi yang jelas bukan PTSP kabupaten. Nanti soft file dari surat pernyataan pencabutan NIB akan saya taruh di description box. Itu untuk penjelasan saya tentang pencabutan NIB kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Kalau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.